Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena rahmat Tuhan kami dimungkinkan untuk tetap sehat, kuat, dan eksis serta survive. Dan izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman-Mu dengan segala persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan. Lebih daripada itu, Allah Roh Kudus yang menolong dan Allah Roh Kudus yang mengurapi firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Karuniakan roh hikmat marifat dari surga, supaya bukan karena kuat gagah hamba-Mu, namun karena kekuatan Allah yang memungkinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Dan Engkau kuduskan segenap tubuh jiwa roh kami, baik hamba-Mu demikian umat-Mu, yang sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan serta menyimak dan merenungkannya. Tuhan membuka hati dan pikiran supaya firman itu mendapatkan tempat yang paling terbaik, sehingga firman itu bertumbuh, berakar yang kuat, serta menjadi berkat bagi kami semuanya. Siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, kabar sehat, sukacita, karena anugerah Tuhan tetap melimpah bagi kita sekalian. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita untuk kembali dapat merenungkan, belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saudara, ketika Anda dan saya memiliki utang, maka kemudian tentu kita berupaya untuk membayar atau melunasinya. Tetapi pernahkah Anda memiliki satu pengalaman? Memiliki utang yang cukup banyak, cukup besar jumlah atau nilainya, lalu kemudian Anda belum memungkinkan untuk dapat melunasinya, dan memang belum bisa melunasinya. Dan meskipun Anda sudah berusaha, Anda sudah berupaya sedemikian rupa untuk dapat melunasinya, tetapi Anda tetap saja belum memungkinkan untuk bisa melunasinya. Saudara, ketika Anda menghadapi kenyataan seperti itu, maka sungguh Anda tentunya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di luar kemampuan Anda, di luar nalar Anda, lalu kemudian ada seseorang, mungkin itu sebagai kerabat, mungkin itu seorang yang sangat dekat dengan Anda, tanpa sepengetahuan Anda dia melunasi semua hutang-hutang Anda. Sungguh luar biasa ketika Anda mendengar, maka kemudian seolah-olah Anda tidak percaya bahwa apa yang sudah terjadi, mana hutang-hutang yang tidak Anda bisa selesaikan, maka orang yang bersangkutan sudah membereskan, sudah melunasinya, sehingga Anda tinggal bersyukur, berterima kasih kepadanya. Sungguh luar biasa, saudara. Kita orang-orang yang berdosa, manusia semua di bawah kolong langit ini adalah sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian oleh karena kasih karunia melalui iman, percaya kita kepada Kristus yang menebus dosa kita, maka kita dibenarkan. Dosa kita kemudian dibereskan. Dan Anda dan saya tidak punya hutang lagi kepada dosa. Di mana dosa itu kalau tidak dibereskan, maka mendatangkan kematian, penghukuman yang kekal. Dan oleh sebab itu saudara, Kristus sudah menebus dosa kita. Dan Tuhan sudah membenarkan kita dari setiap dosa kita. Hari ini kita belajar bersama-sama satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni tentang berkat pembenaran. Mari kita perhatikan Alkitab kita dari surat Roma
pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kitab Roma diawali dengan tuduhan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani semuanya berada di bawah dosa. Tidak ada yang benar, dan itu menjadi sebuah tuduhan, dan itu terdapat dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Kemudian setelah kata pengantar yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemudian mengambil alih tuduhan itu terhadap orang yang bukan Yahudi. Lalu kemudian mulai dari pasal 2 Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan memaparkan kasus yang sama terhadap mereka. Kesimpulannya adalah baik orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi, dalam hal ini orang-orang Yunani, maka kemudian semuanya berada di bawah dosa. Dan kenyataannya memang semua orang, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 9 dan 23. Nah, saudara-saudara, menjelang akhir pasal yang ketiga, Paulus memulai pernyataan dengan kabar baik, yaitu penyediaan Allah yang murah hati. Nah, tahu dengan kata lain, Allah yang murah hati itu menyediakan suatu anugerah atau kasih karunia agar dosa manusia dapat diampuni. Dan betul-betul ini adalah kasih karunia, bukan upaya, bukan perbuatan baik, bukan karena sesuatu yang bernilai lalu kemudian kita tebus, lalu kemudian kita barter dan dosa diselesaikan. Bukan, sekali lagi hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan kemudian kasih karunia ini melalui penebusan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pasal yang keempat, Rasul Paulus mengutip catatan Alkitab tentang Daud dan Bapak Abraham yang benar-benar dikagumi, dihormati oleh bangsa Yahudi atau oleh orang-orang Israel. Lalu kemudian Rasul Paulus menunjukkan bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertindak berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan, dan kita juga menerima pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yakni berkat pembenaran. Meskipun kita telah berdosa, Tuhan bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran kepada kita, kepada orang yang benar-benar menaruh percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah berkorban menebus kita, menebus Anda, menebus semua orang
yang menaruh percaya kepada Dia, kepada Kristus yang berkorban di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun silam. Nah, saudara-saudara, pasal 4 dalam kitab Roma, Rasul Paulus kemudian mengutip tokoh Alkitab, Raja Daud, Bapak Abraham, bagaimana kemudian mereka dibenarkan oleh Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan hal yang sama ketika Anda dan saya percaya kepadanya dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang digariskan dalam firman Allah, maka kita menjadi penerima dari pengampunan Allah atas setiap dosa-dosa yang kita sudah perbuat, yakni berkat pembenaran. Ketika Anda dan saya menerima berkat pengampunan, maka itulah yang disebut dengan berkat pembenaran dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, meskipun kita telah berdosa, Tuhan bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran kepada kita yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Roma pasal 4 ayat 24. Dan segala sesuatu yang lain yang dikatakan Paulus kepada kita, kepada orang-orang yang menerima berkat pembenaran di dalam Yesus Kristus, maka disampaikan di dalam maupun di luar dari kitab Roma ini. Dan sekaligus menegaskan bahwa percaya kepadanya berarti percaya yang mendorong kepada ketaatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 1 ayat 5. Dan pembenaran oleh iman berarti mendengar, percaya, dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apa berkat pembenaran di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama adalah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Sekali lagi, memiliki damai sejahtera dengan Allah dalam ayat yang pertama. Saudara, setelah saudara dan saya dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa dosa menempatkan semua manusia yang sudah berdosa dalam seteru dengan Allah. Semua manusia yang sudah berdosa di hadapan Allah menempatkan kita menjadi seteru dengan Allah dan menempatkan kita masuk ke dalam keterpisahan dengan Allah sendiri. Dan oleh sebab itu, maka kita perlu dibenarkan oleh Allah. Dan berkat pembenaran di dalam Yesus Kristus adalah adanya damai sejahtera dengan Allah. Artinya, ketika Anda dan saya percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya Anda dan saya dibenarkan oleh Allah, yang olehnya kita tidak lagi menjadi seteru dengan Allah, kita tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah, maka kemudian kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, apa berkat pembenaran dalam Tuhan Yesus? Yang kedua adalah memiliki jalan atau akses oleh iman ke dalam kasih karunia.
dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang kedua, di sini akses atau jalan oleh iman kepada kasih karunia, kepada anugerah Allah, sungguh luar biasa. Orang yang berdosa dan tidak kemudian datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, maka tidak ada akses untuk menuju kasih karunia. Hanya orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka orang yang bersangkutan, yakni Anda dan saya, beroleh kasih karunia, beroleh jalan menuju anugerah. Anugerah Allah itulah di dalam Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita, maka kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Kita beroleh damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian hidupnya dipastikan beroleh kebinasaan. Kebinasaan yang bersifat kekal. Untuk itu kita bersyukur bahwa berkat pembenaran ada jalan yang terbuka. Berkat pembenaran ada akses yang lebar terbuka kepada kasih karunia Tuhan. Dan dalam kasih karunia Tuhan, Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Anda dan saya ditebus dari dosa. Puji Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata akses. Dalam konteks ini artinya jalan atau akses masuk ke dalam suatu berkat yang berkelimpahan, di mana Allah yang mendesain tempat itu. Ketika Anda membaca kitab Roma pasal 5 ini, bayangkanlah sebuah ruangan yang indah, tempat berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan di sana. Sebut saja tempat ini sebagai ruang kemurahan Tuhan. Di luar ruangan ini, di luar ruangan kemurahan Tuhan ini, maka Anda terasing, Anda tersesat, dan dipastikan untuk dimurkai dan menunggu untuk dihukum dalam hukuman yang bersifat kekal. Tetapi di dalam ruangan ini Anda dikelilingi oleh berkat yang berkelimpahan. Damai sejahtera dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kenyamanan, karena Anda dibebaskan untuk dihukum. Anda dibebaskan dalam kematian yang kekal. Anda dibebaskan untuk kemudian dikutuk. Karena ketika Anda dan saya dibenarkan, Anda dibebaskan dari hukuman, Anda dibebaskan dari segala kutuk. Anda dan saya benar-benar beroleh damai sejahtera daripada Tuhan dan menerima akses menuju kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana seseorang yang telah berdosa mendapatkan akses ke dalam ruangan itu? Ruangan yang kita sebutkan ruangan kemurahan Tuhan. Satu-satunya akses adalah bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalehan, bukan karena Anda memiliki segudang aset dalam dunia ini, bukan juga karena Anda orang terpandang, orang memiliki akses yang begitu luas. Tetapi satu-satunya jalan adalah karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, hanya karena kasih karunia Tuhan, dengan iman kita, melalui iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, meskipun Anda telah berdosa,
dengan iman di dalam Yesus Kristus, Anda dapat berpindah ke lokasi, ke tempat kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kemurahan Tuhan, lokasi yang kita namakan, itulah yang Tuhan perkenankan, itulah yang Tuhan sukai, dan itulah yang menjadi berkat dari pembenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang ketiga, apa berkat pembenaran dalam Tuhan Yesus Kristus? Berpegang dalam kesengsaraan dan mengetahui bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang ketiga. Saudara, juga bermegah dalam kesukaran. Kita mencatat bahwa kita bermegah dalam kesukaran. Dan ini merupakan berkat pembenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi dunia, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian bermegah dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kesusahan, tentunya ini sesuatu yang mustahil, ini sesuatu yang aneh, tidak ajaib bagi mereka. Tapi bagi Anda dan saya, bermegah dalam kesukaran itu sesuatu yang tercatat dalam Alkitab, karena Alkitab sudah mengatakannya kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu, saudara, meskipun bagi dunia ini terdengar agak aneh dan tidak masuk nalar, apakah bisa mengalami kesengsaraan? Apakah bisa mengalami kesulitan, penganiayaan, kekurangan, sakit penyakit, lalu kemudian kita bermegah? Adakah bisa mengalami kesengsaraan, lalu kemudian bisa bermegah? Gagasan tersebut ketika dinyatakan dalam istilah ini tampaknya langsung menimbulkan keberatan. Paulus kemudian menegaskan mereka yang dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan apa? Bermegah dalam kesengsaraan. Wow, ini sungguh luar biasa. Sekali lagi, bermegah di dalam kesengsaraan. Dengan keyakinan bahwa kita memiliki kapasitas untuk menanggung masalah. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kasih karunia yang memampukan Anda dan saya untuk menanggung segala kesengsaraan, segala kesukaran, segala kesulitan bersama dengan Tuhan. Maka kemudian kita juga percaya bahwa kita yang hidup pada hari ini, pada generasi, pada zaman ini, maka kita hidup oleh iman. Maka kesengsaraan yang kita alami menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, kesengsaraan yang Anda dan saya alami menghasilkan ketekunan, bukan menghasilkan keputusasaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, mengalami kesengsaraan. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dengan kata lain, bersorak-soraklah. Karena aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Jadi sungguh luar biasa bahwa orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan untuk kemudian beriman terus kepada Kristus, berpaut kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, mengandalkan Kristus dalam segala keadaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang poin yang keempat dari pertanyaan yang sama,
yakni apa? Berkat pembenaran. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, sana dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, kita dilatih, kita diizinkan pada hari-hari ini hidup dalam ketekunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasi yang Anda dan saya alami, kita diizinkan, kita dilatih untuk terus bertekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat dan percayalah bahwa ketekunan itu mendatangkan tahan uji, bagaikan emas yang benar-benar dilabur dalam perapian, dibakar dalam perapian, maka kemudian semakin dibakar, maka kemurniannya semakin muncul. Demikian juga kita juga ketika bertekun menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui semua ini? Bagaimana kita kemudian dapat memegang apa yang disampaikan firman Tuhan? Ingat bahwa Roh Kudus itulah yang menyampaikannya kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu kita memiliki berkat-berkat ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa harapan akan berakhir dengan sangat baik, tidak mengecewakan. Karena Tuhan yang penuh kasih telah menyampaikan kepada Anda dan saya melalui sabda Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara ada berkat dalam pembenaran. Berkat pembenaran dalam Tuhan Yesus Kristus memiliki damai sejahtera dengan Allah. Memiliki akses oleh iman ke dalam kasih karunia dan bersukacita dalam pengharapan dan kemuliaan Allah. Bermegah dalam kesengsaraan dan mengetahui bahwa kesengsaraan itu masih ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Pastikan Anda dan saya untuk menerima berkat kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami melimpah dengan ucapan syukur sebab firman-Mu mendatangkan kesukaan bagi kami. Firman-Mu mendatangkan kepastian akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak sudah berdiam menyampaikan firman Tuhan. Namun adalah Roh Kudus yang menyampaikannya dan mempertajam lebih detail dan lebih kompleks. Dan Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami terus Tuhan untuk bertekun, beriman kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, dan Tuhan tetap menopang kami. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak Ibu Saudara pun terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah Tuhan kelimpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, mencerahkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan di nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami, dan terima berkat Tuhan semua percaya katakan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.